buat anak-anak sekalian yang ada di sini. Baik, apakah anak-anak sudah kenal dengan ibu? Belum. Belum ya. Untuk itu ibu mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Magdalena. Anak-anak bisa memanggil dengan nama Ibu Magda. Ibu mahasiswi semester 7 program bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Ibu bertempat tinggal di daerah Depok, Provinsi Jawa Barat. Ada yang tahu daerah Depok? Tahu. Oh, bagus, berarti udah tahu daerahnya di mana ya. Baik anak-anak, hari ini ibu akan memberikan suatu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Belum. Dari layanan informasi itu adalah memberikan suatu hal yang mungkin anak-anak tidak ketahui atau anak-anak sudah ketahui tapi masih sebagian, sehingga akhirnya apa yang akan ibu sampaikan, layanan informasi yang akan ibu sampaikan hari ini akan memberikan pengetahuan buat anak-anak, wawasan untuk anak-anak, akhirnya menjadi lebih tahu lagi dan menghindarkan anak-anak dari hal-hal yang negatif. Kenapa negatif? Ya karena tadi ketidaktahuan dari anak-anak tadi dan akhirnya menjadi lebih tahu lagi. Hari ini ibu akan memberikan layanan informasi terkait memilih jurusan kuliah. Ada yang tahu jurusan kuliah itu apa saja? Ada, Bu. Apa coba? Jurusan ekonomi. Oh bagus, ya benar, ada jurusan ekonomi, jurusan kedokteran, arsitektur dan lain sebagainya ya. Jadi jurusan kuliah itu ada berbagai macam dan dibawahi oleh suatu fakultas. Begitu anak-anak. Ya sebelum ibu akan memberikan materi lebih lanjut, ibu akan memberikan suatu ilustrasi buat anak-anak. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada dua anak, kita sebut saja si A dan si B. Si A dan si B akan berkunjung ke luar kota, sama-sama luar kota ya, sebut saja kota C. Saat akan mengunjungi kota C, si A mencari informasi sebanyak-banyaknya di daerah tersebut, berikut dengan tempat wisatanya, naik kendaraan umumnya, naik jurusan apa. Pokoknya si A mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau si B dia tidak mencari informasi, dia hanya berencana ke sana, datang ke sana saja, ya lihat di sana saja nantinya. Kemudian sampai di sana si A ini karena dia sudah mencari informasi sebanyak-banyaknya, dia pun akhirnya langsung ke tempat yang dituju dengan menaiki kendaraan yang dia sudah ketahui sebelumnya dan sampai di tempat wisata yang dia inginkan dengan selamat dan memang dengan yang dia tuju. Sedangkan si B saat dia mau ke tempat wisata, dia bingung dan dia asal-asalan saja naik kendaraan umumnya, asal-asalan jurusan apa saja. Akhirnya dia tidak sampai di tempat tujuan alias tersasar. Nah, dari ilustrasi yang ibu berikan ini diharapkan apapun itu kita mencari informasi terlebih dahulu supaya kita sampai di tempat yang kita tuju alias tidak tersasar. Terkait dari ilustrasi yang ibu sampaikan tadi, ini ada kaitannya dengan materi yang ibu bahas, yaitu materi mengenai memilih jurusan kuliah, supaya nantinya anak-anak diharapkan saat akan anak-anak menentukan dan memilih jurusan tidak jadi bingung, wah saya mau pilih jurusan apa ya, saya ya sudah deh yang ada saja, atau ya sudah deh yang mana yang terbanyak saja, atau ya sudah deh yang mana yang baik saja. Jadi tidak seperti itu, tapi anak-anak sudah bisa memilih dan menetapkan mantap sesuai dengan oh ya saya bidangnya ini, saya memilih jurusan ini, saya di bidang ini, saya memilih jurusan ini, seperti itu. Ya baik anak-anak, sebelum ibu harapkan juga dalam kegiatan ini kita bisa saling memberikan pendapat. Mungkin anak-anak ada yang mau memberikan pendapat atau ada yang mau menceritakan pengalamannya. Anak-anak bisa memberikan pendapat, menceritakan pengalamannya, tetapi dengan hal-hal yang sopan dan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Kemudian kalau anak-anak yang ada yang ingin bertanya misalnya, nah anak-anak jangan saling berebutan, tapi bisa tunjuk tangannya. Nanti ibu akan tunjuk satu-satu untuk memberi kesempatan kepada anak-anak. Kemudian
kalau nanti ada hal-hal yang mungkin bersifat pribadi atau memang bersifat rahasia, Ibu harapkan kita semuanya yang di dalam ruangan ini bisa menjaga kerahasiaan kita masing-masing dan tidak mempublikasikannya di luar. Berikut juga misalnya mungkin ada pendapat dari temannya yang mungkin tidak sesuai dengan pribadi anak-anak masing-masing. Jangan juga anak-anak menjadi tidak suka ataupun mencela atau bagaimana, tapi tetap diterima dengan baik karena kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain, saling menerima dengan baik. Begitu ya anak-anak. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kalau begitu alangkah baiknya sebelum kita membahas dan memulai kegiatan ini lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa agar pembahasan kita kali ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Ibu beri kesempatan kita semuanya, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi dengan tema memilih jurusan kuliah. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa memilih, setelah nanti pembahasan ini Ibu harapkan anak-anak saat nanti akan melanjutkan pendidikan tinggi, anak-anak bisa menentukan dan memilih jurusan kuliah yang terbaik untuk anak-anak, terbaik untuk masa depan anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan materinya melalui slide PowerPoint berikut ini. Baik, Ibu akan memberikan materi terkait memilih jurusan kuliah. Berikut PowerPoint-nya. Nah, Ibu akan memberikan materi terkait jenis-jenis perguruan tinggi apa saja sih yang ada di Indonesia. Pertama adalah pendidikan akademik. Jadi pendidikan akademik ini diarahkan untuk penguasaan, penerapan, dan pengembangan pendidikan akademik. Kemudian pendidikan akademik ini terbagi di dalam S1, S2, dan S3. S1 ini disebut sebagai sarjana. Anak-anak pasti pernah mendengar SPD, SE, ST, ya, itu adalah S1 atau sarjana. Berikutnya adalah S2 atau magister. Ini adalah terusan dari setelah peserta didik mengambil S1 kemudian S2. Kalau anak-anak pernah mendengar ada MTH, ada MPD, ya itu S2. Kemudian berikutnya adalah S3 atau doktoral. Ini bertitel profesor seperti itu. Jadi tahapannya untuk pendidikan akademik tahapannya adalah S1 sarjana, S2 magister, kemudian S3 doktoral. Ingat ya anak-anak ya, pendidikan akademik. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan vokasi. Apa sih pendidikan vokasi itu? Ya. Jadi kalau pendidikan vokasi ini, perguruan tingginya cenderung fokus memberikan ilmu terapan kepada peserta didiknya. Karena mereka menyiapkan peserta didiknya untuk bisa langsung bekerja. Pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini sendiri, jenjang pendidikan vokasi ini diantaranya ada diploma 1, ada diploma 2, diploma 1 dengan gelar ahli pratama atau AP. Kemudian diploma 2 dengan gelar ahli muda atau AMA. Kemudian diploma 3 dengan gelar ahli madya atau AMD. Kemudian diploma 4 dengan gelar sarjana terapan atau STM. Jadi pendidikan vokasi ini karena memang mengkhususkan untuk memberikan terapan dan mengkhususkan peserta didik untuk langsung bisa bekerja, dia jenjang pendidikannya ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Berikutnya adalah pendidikan profesi
Tadi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, sekarang pendidikan profesi. Apa sih pendidikan profesi itu? Nah, jadi kalau pendidikan profesi ini jenjang pendidikan yang biasanya diambil sejumlah orang untuk mengambil spesialisasi atau lisensi dari keahlian khususnya. Apa saja itu? Misalnya guru, perawat, dokter gigi, dokter kandungan, pengacara, akuntan publik, apoteker, dan lain sebagainya. Diingat ya anak-anak ya, pendidikan profesi. Jadi program pendidikan profesi ini bisa ditempuh setelah lulus program sarjana. Diingat ya, bisa ditempuh setelah lulus program sarjana. Kemudian berikutnya, ya kalau tadi jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia, ini beberapa bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Bentuk perguruan tinggi di Indonesia yaitu yang pertama adalah universitas. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar dong, universitas. Nah, di universitas ini biasanya tersedia beberapa fakultas yang diklasifikasikan berdasarkan rumpun ilmu tertentu dengan variasi yang cukup banyak. Nah, sering juga setiap fakultas ini membawahi beberapa program studi atau jurusan yang lebih spesifik karena universitas ini menyelenggarakan pendidikan akademik maupun vokasi. Coba ada yang tahu nama-nama universitas apa saja? Ada Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Universitas Indraprasta PGRI yang sekarang ibu sedang berkuliah. Ya. Kemudian yang kedua adalah institut. Institut ini kita akan menemukan fakultas dari satu bidang keilmuan saja. Ya. Nah, jadi di institut ini juga menyelenggarakan program pendidikan akademik maupun program pendidikan vokasi. Jadi sama ya, universitas dan institut itu sama-sama menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi. Nah, institut itu coba anak-anak tahu kan institut apa aja? Ya, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini biasanya pilihan fakultasnya itu hanya beberapa pilihan program studi. Tapi tetap saja sekolah tinggi ini dia juga menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi. Sama ya berarti ya. Universitas, institut, sekolah tinggi mereka sama-sama menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi. Kalau sekolah tinggi biasanya anak-anak dengarnya apa? Sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah politeknik. Nah, kalau politeknik ini dia perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan program pendidikan vokasi. Jadi berbeda ya dengan tadi universitas, dengan institut, dia berbeda. Dia menyelenggarakan hanya program pendidikan vokasi. Nah, di dalam politeknik ini bisa memilih beberapa pilihan rumpun ilmu. Nah, politeknik juga umumnya membuka program D3, diploma 3 maksudnya ya, dan diploma 4. Coba politeknik, anak-anak pernah dengar apa saja? Ya, Politeknik Negeri Jakarta yang terkenal ya. Kemudian berikutnya adalah akademi. Yang kelima adalah akademi. Nah, kalau akademi ini dia sama dengan politeknik. Jadi akademi ini penyelenggara program pendidikan vokasi. Jadi kalau tadi universitas, institut, dan sekolah tinggi mereka menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi. Tapi kalau akademi hanya menyelenggarakan program pendidikan vokasi. Nah, biasanya di akademi ini hanya
keilmuan. Apa saja yang pernah anak-anak dengar? Ada akademi keperawatan atau biasa disingkat akper, akademi kebidanan biasa disebut akbid. Oke, baik. Kalau tadi jenis-jenis perguruan tinggi, nah kemudian institusi perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Ternyata ada juga pembagiannya berdasarkan pengelolanya. Yang pertama perguruan tinggi negeri atau biasa disebut PTN. Ya, jelas pengelolanya adalah pemerintah. Nah, Dinas Pendidikan Nasional jadi pengelola langsungnya. Kalau untuk perguruan tinggi negeri, kalau perguruan tinggi negeri anak-anak sudah banyak yang tahu ya. Ada UGM, ada UI, ada ITB, ada Unpad dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi swasta atau biasa disebut PTS. Nah, pengelolanya berasal dari pihak swasta. Nah, bisa dari yayasan organisasi atau individu. Kalau PTS pasti banyak ya, anak-anak juga udah tahu ya, ada Universitas Gunadarma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalau perguruan tinggi kedinasan atau biasa disebut PTK, ini dikelola oleh lembaga pemerintah, tapi ini di luar dari Dinas Pendidikan Nasional. Ada yang dikelola oleh lembaga kementerian, ada juga yang non kementerian. Apa saja contohnya? Ada STAN, IPDN, STSN dan lain-lain. Jadi ada tiga ya. Kalau berdasarkan pengelolanya ada tiga, yaitu tadi perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Baik, selanjutnya, nah ini yang buat anak-anak sangat baik sekali. Tips memilih perguruan tinggi dan jurusan kuliah. Wah, supaya anak-anak, wah bagaimana ya caranya ya? Saya harus apa ya yang saya lihat dulu ya? Ya, Ibu akan memberikan materinya sebagai berikut. Menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Nah, ini. Jadi, cita-cita anak-anak itu seperti apa sih? Bakat anak-anak itu apa sih? Jadi, harus mencari jurusan kuliah yang memang sesuai dengan minat anak-anak, sesuai dengan bakat anak-anak. Saya ini minatnya dihitung-hitung, Bu. Saya itu minatnya itu lebih ke tanaman-tanaman, Bu. Ya, carilah jurusan misalnya hitung-hitung ke jurusan matematika, tumbuh-tumbuhan, misalnya jurusan kehutanan, botanika, biologi, dan lain sebagainya. Jadi harus menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat anak-anak. Kemudian berikutnya, lakukan riset. Wah, apa Bu? Kok kayaknya riset berhubungan dengan biologi, kimia? Oh, bukan. Jadi lakukan riset. Risetnya apa? Bisa anak-anak cari sebanyak-banyaknya perbandingan, informasi, mencari tahu lokasinya sesuai dengan tempat tinggal atau tidak, atau lokasinya masih bisa ditempuh atau tidak, mata kuliahnya apa saja, jurusannya apa saja, nanti setelah lulusan ini akan bergelar apa, biayanya dan lain sebagainya. Jadi bandingkan yang satu dengan yang lain. Jadi jangan kalau memang anak-anak masih belum tetap, ya cari dulu beberapa pilihan, kemudian bandingkan satu sama lain. Jadi dianalisa, diriset. Kemudian berikutnya, realistis. Kenapa Bu realistis? Ya maksudnya jangan anak-anak diharapkan jangan terlalu idealis, tapi juga tetap lakukan dengan baik. Tapi ingat bahwa semuanya tidak ada yang sempurna ya anak-anak ya. Jadi harus berpandangan luas, lihat kenyataannya seperti apa. Kemudian berikutnya, lihat daya tampung dan jurusan. Kenapa Bu daya tampung dan jurusan? Iya, jadi kalau memang anak-anak ini atau kalau mau memilih tempat kuliah, anak-anak harus lihat dulu daya tampungnya berapa orang, jurusannya berapa orang, jurusannya ada apa saja, kemudian pesaing saya ada berapa banyak, berapa persen kemungkinan saya akan bisa ditampung, atau beberapa persen kemungkinan saya akan bisa masuk ke jurusan atau tempat kuliah yang saya tuju ini. Jadi lihat daya tampungnya, bisakah saya bersaing dengan sekian
memang akan bisa masuk ke dalam tempat kuliah tersebut. Jadi jangan lupa lihat daya tampung dan jurusan. Tapi kalau misalnya anak pede, wah saya pasti bisa bersaing dengan jutaan atau ribuan orang yang akan masuk ke universitas tersebut, oke, maju silahkan. Selanjutnya, pahami potensi diri sebaik-baiknya. Ya, jadi sebelum memutuskan anak-anak memutuskan jurusan tertentu, nah jadi udah dulu potensinya. Saya ini potensinya ada di bidang apa ya? Apakah saya potensinya di bidang olahraga, atau saya potensinya di bidang sains, atau saya potensinya di bidang seni, matematika. Jadi pahami dulu, saya ini potensinya tuh lebih kemana ya? Jangan nanti potensinya di bidang seni, tapi masuknya ke matematika. Tapi kalau memang itu bisa, silahkan. Selanjutnya, kenali passion. Apa itu passion? Nah, seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya kamu memiliki kemampuan, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, tetapi memang menguasai bahasa. Saya ini sukanya, tapi passion saya Bu, kemampuan saya tuh lebih kuatnya di bagian bahasa Bu ketimbang seni. Oke, berarti lakukan sesuai dengan passion anak-anak. Ambil jurusan yang memang di mana anak-anak lebih kuatnya di mana. Kalau lebih kuatnya di bahasa ketimbang seni, ya anak-anak memilih jurusan bahasa seperti itu. Berikutnya, lokasi dan biayanya. Nah, lokasi dan biayanya anak harus lihat dulu nih. Daya tempuh dari tempat tinggal dengan tempat kuliah, apakah memungkinkan kendaraannya, atau memang kalau nanti di luar kota, apakah sudah siap anak-anak untuk berkuliah di luar kota, dan biayanya seperti apa? Apakah biayanya sesuai dengan budgetnya anak-anak, budget keluarga? Kalau memang bisa lagi untuk diperjuangkan, cari beasiswa di sekolah, di tempat kuliah tersebut, cari beasiswa untuk memang kalau misalnya anak-anak mau ke universitas yang dituju tersebut, cari beasiswa. Jadi pertimbangan lokasi dan biayanya yang memang sesuai dengan biayanya, sesuai dengan budget anak-anak, lokasinya yang memang anak-anak bisa tempuh atau memang sudah bisa anak-anak kondisikan dengan diri anak-anak masing-masing, ya. Kemudian sesuaikan biaya kuliah. Misalnya anak-anak membiayai sendiri, apakah sudah bisa membiayai sendiri? Apakah budgetnya sesuai dengan membiayai anak sendiri? Atau mungkin orang tua yang membiayai atau keluarga yang membiayai? Jadi dicocokkan, disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga anak-anak. Jadi jangan diharapkan, tidak dipaksakan ya anak-anak ya. Wah, saya mau ke tempat kuliah A, tapi kondisi keuangan keluarga saya sudah mencukupi. Ya jangan dipaksakan. Kalau memang sudah diusahakan tapi tidak bisa, ya cari tempat kuliah yang memang sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Berikutnya, lihat peluang kerjanya. Nah, setelah anak-anak jurusan yang anak pilih, misalnya peluang kerjanya nanti setelah saya lulus, peluang kerjanya banyak, peluang kerjanya bagus, banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Cari peluang kerjanya. Jadi, misal jurusan manajemen yang nantinya bekerja di perusahaan tinggi atau perusahaan luar negeri, jadi cari juga, lihat peluang kerjanya. Kemudian berikutnya, nah, karir dan pekerjaan sangat terhubung ya dengan tadi ya. Karir dan pekerjaan, apakah jurusan yang nanti anak-anak pilih ini akan meningkatkan karirnya anak-anak, pekerjaannya anak-anak menjadi lebih bagus? Karena kan semakin tinggi kita bersekolah, kita akan mau mencari yang lebih baik lagi, betul kan? Nah, jadi cari karir dan pekerjaan jurusan ini kira-kira membawa saya bisa berkompetensi dan membawa saya lebih baik lagi atau tidak, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, informasi seperti yang diberikan hari ini ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya anak-anak. Bisa dari media cetak, dari media sosial,
bisa dari sekarang sudah canggih ya teknologi ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Tempat kuliahnya, jurusannya seperti apa, mata kuliahnya apa saja seperti itu. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya untuk anak-anak akhirnya lebih memahami, lebih tahu lagi segala detail-detailnya. Berikutnya, tidak ikut teman. Siapa? Aduh teman aku ini udah akrab banget nih Bu, sudah akrab sekali Bu. Saya mau sesuai dengan teman saya aja deh Bu, karena teman saya ngambilnya ekonomi, ya udah saya ikut saja ngambil ekonomi. Padahal anak-anak sama sekali tidak berminat di ekonomi atau potensinya tidak di ekonomi. Akhirnya apa? Salah jurusan. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Fokus dengan apa yang ada dalam diri anak-anak, potensi, bakat, minat, kesukaan, hobi anak-anak. Jadi fokus, jangan ikut-ikutan teman. Tapi kalau memang sama kesukaannya, minat, bakat dan segala macamnya dengan temannya, oke, boleh-boleh saja, tapi tidak ikut-ikutan. Berikutnya, konsultasi dengan ahli. Ini sangat penting juga ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa berkonsultasi dengan yang ahlinya. Bisa siapa aja? Guru di sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan konseling, orang tua, atau mungkin punya saudara yang sudah berkuliah, tanya. Atau siapa saja yang memang ahli di dalam bidang itu. Jadi cari konsultasi dengan ahlinya. Kemudian berikutnya, itulah tadi layanan informasi yang bisa diberikan. Beberapa jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, berdasarkan pengelolaannya apa saja. Sudah tadi ada beberapa perguruan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, terus sekolah tinggi. Ada juga berdasarkan pengelolaannya itu ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, ada akademi juga. Nah, jadi itulah tadi informasi yang diberikan, apa-apa saja jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan beberapa tips yang bisa anak-anak baca-baca lagi, yang bisa anak-anak ketahui lagi, anak-anak bisa pahami potensi diri anak-anak, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian sesuaikan dengan biaya dan lokasi, kemudian apa lagi? Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan keuangan keluarga, apalagi tidak ikut-ikutan teman, paling penting tidak ikut-ikutan teman ya. Kemudian minat saya di mana, potensi saya di mana. Cari sebanyak-banyaknya informasi, ketahui sebanyak-banyaknya apa yang menjadi minat dan keinginan anak-anak ya. Supaya apa tadi? Tidak salah jurusan, dan akhirnya menghantarkan anak-anak setelah masuk ke dalam perguruan tinggi bisa mengikuti dengan baik, sesuai, dan akhirnya nanti lulus dengan yang terbaik gitu ya. Begitulah informasi yang dapat Ibu sampaikan. Diharapkan informasi ini bisa jadi bermanfaat buat anak-anak. Ya, baik anak-anak, bagaimana layanan informasi yang diberikan pada hari ini mengenai memilih jurusan kuliah? Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah ditimbang-timbang, wah sudah direka-reka ini. Iya Bu, aduh, wah ternyata saya seharusnya seperti ini ya Bu. Wah ternyata seharusnya saya belum melakukan hal yang itu loh. Saya akhirnya tahu nih apa-apa aja jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Harusnya saya seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan informasi hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat anak-anak, untuk akhirnya setelah lulus SMA ini anak-anak bisa tidak bingung lagi, tidak ikut-ikutan teman, tapi bisa, oh ya saya akan memilih jurusan seperti ini, saya memilih jurusan A, saya memilih jurusan B ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, luar biasa sekali anak-anak. Ibu lihat ya, anak-anak sudah sudah seperti mengerti, sudah mulai tercerahkan akhirnya anak-anak ya. Terima kasih sekali loh anak-anak,
kita sudah saling berpendapat, sudah saling sharing dengan yang anak-anak ucapkan tadi. Ibu sangat luar biasa sekali dengan anak-anak. Ibu sangat mengharapkan sekali bahwa layanan informasi yang Ibu berikan hari ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak, benar-benar bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak lagi mengenai memilih jurusan setelah anak-anak lulus SMA. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak baik. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya kita tutup dengan doa. Sampai berjumpa di lain waktu. Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan, perbuatan atau apapun itu, supaya kita bisa saling memaafkan dan semuanya berjalan dengan lancar ya anak-anak. Ibu doakan saat anak-anak nanti lulus SMA dan akan memilih perguruan tinggi, Ibu doakan supaya anak-anak semuanya sukses di masa depan dan bisa memilih jurusan yang memang benar sesuai dengan cita-cita, keinginan, hobi, dan harapan anak-anak, dan tentunya menjadi manusia yang bermartabat, yang berakhlak mulia ya anak-anak ya. Untuk itu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, baiklah, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu Magda sangat berterima kasih untuk kegiatan yang bisa kita lakukan pada hari ini. Ibu Magda mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu. Misalnya anak-anak mau berkonsultasi atau kita mau sharing atau ada yang mau memberikan pendapat, Ibu Magda tunggu. Ibu Magda sediakan waktu untuk kita saling bertukar pendapat. Terima kasih sekali lagi anak-anak atas kesediaan waktunya untuk kesempatan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. But that's alright. Hush.